Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mentor Bu Siti Linda Haini, SPDM SD, dan rekan-rekan P3K yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dikasih kesempatan untuk melakukan seminar orientasi dan keadaan sehat walafiat, serta tak lupa kita panjatkan sholawat kepada kita Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga kita semua diangkat menjadi pengikut yang setia. Amin. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan saya untuk program kerja P3K selama 5 tahun ke depan. Perkenalkan, saya Main Sahabat, mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya mengajar di SMP Negeri 2 Taman. Bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Taman sudah tercover dari sejak zaman dulu. Saya di sini hanya melanjutkan lagi, namun ada beberapa yang perlu adanya perubahan karena juga perkembangan zaman. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan rencana kerja P3K secara umum yang berdasarkan kepada ASN berakhlak, yaitu adanya orientasi layanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Nah, di sini PK juga dituntut untuk berkolaborasi dengan semua warga sekolah, bahkan dengan warga lingkungan sekitar sekolah, karena BK sendiri tidak menilai secara akademik, namun secara perilaku, sopan santun, serta perkembangan anak secara psikologis. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa BK banyak sekali tugasnya, yaitu yang pertama adalah ada beberapa layanan yang kami sediakan. Ada layanan orientasi, ada layanan BK karir, BK pribadi sosial, BK belajar. Nah, di sini saya akan mengambil untuk tiga kegiatan yang akan saya lakukan selama 5 tahun ke depan, juga mengikuti program BK yang sebelumnya. Nah, yang pertama adalah mensosialisasikan tugas fungsi dan BK kepada peserta didik. Nah, tugas fungsi BK kepada peserta didik ini jarang sekali dikenal oleh peserta didik, karena yang tahu BK sendiri itu jarang. Nah, peserta didik memandang kalau BK hanya menangani anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, anak-anak yang kurang. Namun BK sendiri hanya adalah sahabat siswa, di mana semua yang siswa rasakan, siswa lakukan itu akan berkaitan dengan BK. Nah, di sini ada tahapnya, yaitu pemberian layanan klasikal dalam kelas. Untuk materinya adalah pengenalan BK kepada peserta didik. Nah, hasilnya nanti peserta didik akan tahu fungsi dan tugas BK, sehingga peserta didik bisa memanfaatkan adanya BK di sekolah dengan optimal. Yang kedua adalah mensosialisasikan kedisiplinan belajar dan tata tertib kepada peserta didik. Ini sangat penting sekali, karena dengan kemajuan zaman, di samping itu ada pengaruh dari iptek. Jadi banyak sekali peserta didik yang mengabaikan bersosial atau mematuhi peraturan dalam sekolah. Misalnya untuk di SMP Negeri 2 Taman ini tidak diperbolehkannya peserta didik membawa HP. Namun ada kita sering kecolongan anak yang bawa HP. Nah, karena apa? Kita mengantisipasi anak tidak bermain HP dalam kelas. HP itu kadang anak tidak digunakan untuk komunikasi yang baik atau yang positif, tapi untuk games atau untuk mencari materi-materi yang di luar pelajaran. Nah, di sini tata tertib ini dilakukan secara klasikal dalam kelas, serta memberi gambaran tentang tata tertib yang ada dan dampaknya dari pelanggaran tata tertib sendiri. Di sini ada
penerapan nilai-nilai yang berakhlak, yaitu adanya kerjasama antara guru BK, wali kelas, dan dengan siswa sendiri. Jadi kalau ada misalnya ada siswa yang bawa HP, itu wali kelas lapor ke BK. Ya, karena ini berkaitan dengan tata tertib sekolah. Selanjutnya adalah mensosialisasikan sekolah berbasis inklusi, di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah umum, tapi dalam tanda kutip ada tingkatan kebutuhan khususnya. Ya, tidak semua yang berkebutuhan khusus bisa masuk sekolah umum, karena di sekolah umum juga belum maksimal untuk menangani anak-anak yang bersekolah berkebutuhan khusus. Di sini ada kriterianya. Nah, di sini juga ada pemberian bimbingan klasikal kepada anak, bahwa dalam individu tidak ada yang sempurna 100%. Pasti ada kekurangannya dan juga ada kelebihannya. Maka itu disambung dalam program selanjutnya, yaitu bahaya merokok pulang. Nah, di sini juga bahaya merokok tadi ada juga untuk anti buta merokok. Jadi kita memilih beberapa siswa yang dikira atau termasuk dalam siswa yang disiplin sebagai sahabat siswa untuk memantau perkembangan dalam kelasnya. Nah, di sini juga ada mensosialisasikan bahaya bullying. Ini yang sangat marak sekali dalam lingkungan pendidikan sekarang. Bahkan banyak-banyak korban yang berjatuhan dari efek bullying ini. Nah, kita guru BK memberikan layanan klasikal dalam kelas besar, karena bullying ini sangat bahasanya diam-diam mematikan. Karena bullying walaupun tidak secara atau tidak menggunakan alat benda tajam, tapi walaupun dengan lidah itu bisa membuat anak mentalnya ngedon, atau bahkan ada yang kemarin baru adalah bunuh diri karena bullying. Nah, di sini guru BK juga memberikan sebagai figur sebagai guru yang perhatian kepada semua siswanya, tidak ada yang membedakan. Nah, selanjutnya nanti kita ada evaluasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada penambahan atau penguatan untuk kedepannya. Disampaikan terima kasih, dan untuk Bu Mentor silakan untuk mendapatkan penguatan. Terima kasih. Terima kasih.